Sobat Tempo. Selamat malam, selamat bergabung di Instagram Live Tempo.co. Bersama saya, Zevanya Aprilia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang cara Kota Depok menangani pandemi COVID-19. Seperti yang membaca Tempo ketahui, Kota Depok jadi salah satu wilayah aglomerasi di sekitar Jakarta yang telah ditetapkan menerapkan PPKM level 3. Padahal sebelumnya Depok masuk level 4. Nah, hal ini terjadi karena kasus COVID-19 di Depok terus mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Satgas Kota Depok, jumlah zona merah di Kota Blimbing itu telah merosot tajam dalam 2 pekan terakhir. Padahal pada akhir bulan Juli lalu sempat ada 159 RT zona merah. Begitu pula dengan tingkat keterisian RS yang sempat menyentuh angka 90%, kini telah turun sampai 30%. Jadi bagaimana sih strategi dan cara pemerintah Kota Depok dalam mengatasi pandemi COVID-19? Kita akan bahas lengkapnya dengan Pak Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Halo Pak, selamat malam Pak Imam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak Jeff ya? Apa nih panggilannya nih? Mbak Anya Pak. Oh Mbak Anya. Ya Mbak Anya, salam kenal, salam silaturahmi dari saya Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok. Pak Imam minggu lalu baru baru terima vaksin dosis 1 ya Pak? Iya, saya baru divaksin Moderna ya. Ya lumayan lah ada menggigil Moderna. sedikit. Iya. Pengalamannya menggigil ya Pak ya? Menggigil jam 9 sampai jam 10 pagi biasanya. 2 hari berturut-turut tuh jam 9 sampai jam 10 tuh agak menggigil ya. Selonjoran sebentar gitu, 2 jam lah. Kalau Ibu sama juga Pak, menggigil juga ya Pak ya? Iya, Ibu juga sama, karena bareng ya, kita bareng vaksinnya. Baik. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Depok itu sudah mengalami penurunan kasus Pak dalam 2 pekan terakhir. Iya, Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Depok itu kan merupakan kota dengan kasus COVID-19 pertama di Indonesia ya Pak? Iya, betul. Pertama ditemukan di Depok. Sejak saat itu apa saja yang sudah dilakukan Pemkot Depok Pak untuk menangani pandemi? Iya ya, kami ini memang bahu-membahu lah bersatu dalam menangani COVID-19, baik dari pemerintah, dari TNI, dari Polri, dan warga semua ya. Kalau tidak ada penyatuan persepsi, persamaan gerak ini sulit untuk dicapai yang terjadi sekarang ya. Jadi alhamdulillah seluruh tenaga, pikiran kami curahkan untuk COVID, ya bahkan masalah anggaran yang harusnya buat pembangunan kami semuanya kasih ke COVID-19. Jadi agak berkurang dengan refocusing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Ya caranya memang kami terutama kan masalah COVID ini masalah kesehatan walaupun berimbas kepada masalah ekonomi, tapi yang paling utama adalah kita harus fokus di masalah kesehatannya. Masalah kesehatannya adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang terkait baik masalah menangani ya, baik di testing, di tracing maupun di treatmentnya. Ini terakhir tuh kami banyak fokus kepada testing karena dengan kita banyak men-testing, men-tracing orang-orang di Kota Depok, ketahuan penyebarannya di mana. Nah, kalau sudah ketahuan penyebarannya kan berarti kita bisa mengantisipasi terhadap penyebaran COVID-19. Nah, sementara kalau treatment itu memang kami dari mulai rumah sakit ya, obat-obatannya, oksigennya, jungkir balik lah bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan pusat, serta untuk masalah yang isoman mandiri kami juga menyiapkan bekerja sama dengan UI ya, pusat studi Jepang, Makara UI, asrama UI, semuanya kita pakai untuk kepentingan masyarakat. Walaupun uang harus keluar, tapi nyawa adalah bagian yang terpenting bagi kami pemerintah menyelamatkan warga di Kota Depok. Gitu Mbak. Luar biasa sekali ya refocusingnya ya Pak ya. Pak, saat gelombang Iya, kedua luar biasa.
saat gelombang kedua COVID-19 kemarin ya Pak, Depok sempat Mm-mm. menyentuh angka tertinggi ya Pak ya selama pandemi ya. Bahkan Iya, menurut Pak Wiku itu sampai 27.389 ya Pak ya. iya, jadi ini juga terkait masalah memang kita dengan data jujur ya, artinya kan mungkin beberapa daerah tidak menampilkan data-data secara baik. Kita menampilkan data secara baik, secara jujur, agar apa adanya yang bisa dilihat oleh masyarakat dan dengan data itu kita bisa mengantisipasi tentang bahwa kita lagi darurat loh, tolong kita kerjasama bareng lah gitu ya. Walaupun ada sedikit perselisihan data dan kita sekarang sudah melakukan konfirmasi data antara pusat, Jawa Barat dan Kota Depok. Jadi ada selisih data lah yang harus diselesaikan karena Depok sebagai daerah aglomerasi ya antara DKI terus Depok dan Jawa Barat ini menyebabkan data ini agak penyatuan data yang agak mengalami kesulitan. Contoh misalkan masalah vaksin. Warga kami vaksin di Kota Depok, tapi ada warga kami yang vaksin di DKI. Terus juga karena vaksin ini dilakukan oleh 3 pilar ya, baik pemerintah Kota Depok, TNI maupun Polri. Pangdam kami beda dengan Pangdam Jawa Barat gitu kan, karena Pangdamnya Pangdam Jaya kan, kalau di sana Pangdam Siliwangi, metronya Metro Jaya bukan Metro Polda Jabar kan gitu, sehingga memang ada satu selisih data yang sebenarnya cukup banyak, tetapi tidak terdata akibat perbedaan teritorial dalam masalah TNI Polri-nya, gitu Mbak. Pak, hasil rekonsiliasi datanya baru keluar 2 hari lalu ya Pak ya? Iya, kami rekonsiliasi itu benar-benar memakan pikiran ya dan sama-sama melapangkan hati gitu ya. Mana ini yang benar karena memang perlu rekonsiliasi ini tidak mudah gitu untuk mengakses data dan di Indonesia kan data masalah yang prinsip ya. Contoh misalkan masalah pemilu pasti selalu ada tentang data pemilih yang berbeda kan gitu. Nah, apalagi ini data masalah vaksin, data tentang kasus aktif itu antara online yang ada di pusat, YENAR, terus ada yang di provinsi ya, dan juga ada yang di Kota Depok. Memang perlu ada rekonsiliasi yang duduk bareng bersama. Terus kami sempat juga datang ke Gubernur Jawa Barat dan alhamdulillah bisa selesai beberapa hari yang lalu. Baik. Tapi Pak, rekonsiliasi ini kan bukan yang pertama kali ya Pak ya. Senjangan data ini sudah terjadi beberapa kali ya Pak di Depok. Itu mengapa bisa terjadi ya Pak? Dari tahun 2020. Iya, tadi saya sampaikan bahwa ini data COVID memang terjadi di beberapa daerah, mungkin terjadi hal yang sama ya. Cuman kami di Depok lebih sadar duluan ketika memang diumumkan kok Depok datanya begini gitu. Padahal data di kami nggak begitu. Sehingga memang antara data pusat dengan data provinsi dan kami juga terjadi selisih yang harus kami selesaikan dengan sistem yang berbeda masalahnya. Sistem pusat, sistem Jawa Barat, ada 2 sistem yang kita pakai sehingga yang mana yang benar tidak menjadi masalah gitu, sehingga kami harus menyamakan satu sistem yang harus kita pakai, mana sistem pusat kah atau sistem Jawa Barat kah atau sistem Depok. Maka kami sepakati pakai sistem pusat, akhirnya semua data dimasukkan ke dalam sistem pusat sehingga alhamdulillah bisa selesai sih. Tadi termasuk di dalamnya masalah vaksin saja, bahwa 3 pilar ini kemarin tuh baru selesai antara Depok dengan TNI, dengan Polri belum. Dan alhamdulillah beberapa hari lalu kita sudah sepakat. Dan bahkan kita masih manual mengambil data dari TNI. Belum lagi kalau kita mengambil data dari DKI Jakarta, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, berapa banyak orang Depok yang masuk datanya ke DKI. Kemarin kami dapat data sekitar 4% gitu, warga Depok yang divaksin di DKI. Gitu Mbak. Wah, lumayan ya 4%. Lumayan, jadi kalau dibilang baru 18% kan tambah 4% harusnya udah 22% gitu. Dan alhamdulillah dari hasil data Jawa Barat, Depok sekarang juga termasuk yang tertinggi masalah vaksinasi. Nah, berbicara tentang vaksinasi Pak, bagaimana dengan target vaksinasi 50% di akhir Agustus ya Pak? Karena data 27 Agustus, Depok baru 30% ya Pak? Iya betul, bahwa tadi sekali lagi bahwa kami punya target
keinginan Pak Wali Kota ya agar Depok bisa segera COVID-19 nggak lagi ada dan kita bisa segera tatap muka. Berharap target 50% di akhir bulan Agustus ini bisa tercapai. Ya molor-molor mungkin di pertengahan bulan September lah, mudah-mudahan bisa tercapai. Sekarang sudah 31%, cukup cepat perkembangannya ya, artinya dari angka ke 18% ke 31% itu dalam waktu seminggu bisa dicapai gitu. Jadi mudah-mudahan nih bisa dicapai dalam waktu dekat. Karena memang masalah vaksin ini menyangkut beberapa hal. Pertama adalah program vaksinnya. Jabodetabek memang sebagai daerah aglomerasi dari Jakarta, ini banyak bantuan dari berbagai pihak, ya, baik dari Jakarta maupun dari pusat. Sehingga kami harus siap untuk menerima bantuan-bantuan tersebut. Ketersediaan vaksin juga merupakan hal yang penting bagi kami. Ya warga udah antusias, tapi ternyata ketersediaan vaksin ke Depok ini kurang misalkan. Sehingga mereka sudah antri akhirnya nggak dapat gitu. Dan alhamdulillah semua lembaga di Kota Depok juga membantu dan kami melakukan beberapa kegiatan. Pertama adalah pos vaksin. Pos vaksin ini dilakukan di RSUD, di Puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta. Yang kedua adalah semua lembaga RW komplek boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin disediakan oleh kami. Yang ketiga kami punya namanya The Fajar, ya, Depok Vaksinasi Jemput Warga. Jadi warga yang pengen vaksin nggak bisa di RW-nya, nggak karena keterbatasan vaksin, difasilitasi oleh UI untuk bisa dijemput 100 orang per hari setiap kelurahan. Jadi akan berlangsung selama 63 hari terus dijemput dan alhamdulillah dapat mobil gratis dari Bulbert ya untuk bisa menjemput warga. Yang ketiga itu kita ada vaksin keliling, Mbak. Jadi vaksin keliling itu sebuah mobil yang keliling setiap RW memfasilitasi 100 sampai 200 orang untuk vaksin. Jadi semua bergerak agar terpenuhinya target dari vaksin yang diminta oleh Pak Wali Kota, begitu juga oleh Presiden kita ya Pak Jokowi juga berharap agar Jabodetabek bisa mengimbangi DKI agar bisa selesai dalam waktu sebulan ini mencapai 50%. Karena target dari Jawa Barat pun dari Presiden kita harus 100% di bulan Desember. Walaupun Depok nggak masuk dalam target itu, tapi kita mencoba bisa masuk ke dalam target 100%. Karena baru 4 daerah nih yang masuk ke dalam target 100% di Jawa Barat. Depok urutan ke-6, jadi belum masuk. Tapi kita mencoba bagaimana bisa mengejar 100%. Dikejar bola ya Pak ya? Iya, kita targetnya 20.000 per hari harusnya nih. Sementara sekarang baru 12.000. Jadi masih terus kejar-kejaran terhadap sumber vaksinnya memang harus juga cepat dari Jawa Barat ataupun dari DKI ke Depok. Baik Pak. Tapi untuk 20.000 itu apakah termasuk warga non-Depok juga? Mungkin yang tinggal di Jakarta atau wilayah lain, Pak? Iya, jadi semua penduduk yang di Depok dari manapun dia harus divaksin gitu. Jadi kita nggak mengenal bahwa harus penduduk Depok ya karena ditinggal di situ berKTP Cirebon kah, berKTP Jakarta kah, berKTP Jawa kah. Yang penting dia tinggal di Depok, ayo vaksin agar bisa terjadi target yang diharapkan oleh Presiden kita. Jadi begitu, Mbak. Namun kan masih banyak juga ya, Pak, yang masih takut divaksin. Itu bagaimana upaya sosialisasi dari Pemkot Depok? Iya. Sasaran yang pertama ini memang pelajar ya, Mbak ya. Karena pelajar akan tatap muka di bulan Oktober. Kemarin kami sudah 60%. Mudah-mudahan bulan pertengahan September akan 100% untuk pelajar, baik SD, SMP maupun SMA. Akan divaksin 100% di pertengahan September. Nah untuk warga yang memang ini masih ada dua kubu ekstrim kanan ekstrim kiri lah ya istilahnya begitu. Ternyata memang bisa dicairkan orang yang nggak mau vaksin ini dengan cara-cara tertentu. Misalkan ya orang itu pengen umroh misalkan gitu ya. Ternyata syaratnya harus vaksin. Orangnya pengen ambil SIM dia harus vaksin. Orangnya pengen ke mall, harus vaksin. Orangnya mau sekolah, tatap muka harus vaksin. Ini cara jitu banget bahwa orang itu akhirnya terpaksa mau vaksin gitu. Berbagai macam alasan kita buat supaya orang bisa divaksin. Bahkan kalau orang-orang yang nggak mau, kita kasih hadiah terkadang.
sembako gitu ya. Mau vaksin ayo kita kasih ada sembako dari sponsor, dari Wings, dari lembaga zakat, dari macam-macam pokoknya kita caranya bagaimana warga mau divaksin. Biar semangat ya Pak ya untuk Betul, datang vaksin. betul banget. Yang menarik nih Pak, selain vaksin, Depok itu meluncurkan program Depok Sahabat Anak Indonesia ya Pak, untuk bantu anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Seperti apa sih Pak program itu Pak? Iya, jadi warga Depok ya bahwa masalah vaksin ini bukan, tadi saya katakan di awal, bukan masalah kesehatan saja, tapi juga berimbas kepada masalah ekonomi. Orang tuanya meninggal akibat COVID-19, dia jadi yatim, ekonomi jadi tidak ada yang mencari pekerjaan. Maka kami menyelenggarakan beberapa bantuan sosial ya, baik yang berasal dari pusat, Kementerian Sosial, program Keluarga Harapan, lalu juga bantuan pangan non tunai. Kami juga ada Desaber, Depok sebar sembako untuk para isoman, dan termasuk tadi kita mempunyai base data tentang orang tua, anak yatim, anak yang ditinggalkan orang tua akibat COVID ini. Nah, dari situ kami akan memberikan bimbingan kepada mereka ya, pendampingan, baik berupa wajib untuk sekolah maupun psikologinya, dan terkait dengan masalah-masalah jaminan hidup mereka untuk bisa mendapatkan bantuan pangan minimal, ya mereka harus bisa makan gitu. Ini semuanya terdata secara baik, dan kami Pak Wali Kota membuat surat keputusan kepada ASN, karena kami disinggung sama warga. Pak Wali, Pak Wakil mah enak, kata ASN mah enak gitu ya, nggak keluar rumah tetap dapat gaji gitu. Kita iya juga kan gitu. Makanya kami membuat surat keputusan Wali Kota. Ayo teman-teman, dari gajinya tolong dipotong, tolong diberikan untuk mereka yang sedang isoman. Tapi bukan sekedar mengeluarkan uang terus ngasih kepada isoman, tapi kami menggerakkan ekonomi dengan cara bela UMKM Kota Depok. Jadi kita beli produk UMKM-nya, lalu dari produk itu bukan buat yang beli, tapi buat dikasih kepada para isoman dan para yatim yang memang memerlukan kebutuhan pangan tersebut. Jadi programnya seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa ya Pak ya, refocusing sekali ya seperti yang Bapak bilang tadi ya. Iya. Berarti anggarannya seberapa besar Pak untuk program Depok Sahabat Anak? Jadi kalau untuk program COVID ini kita punya program ya, punya anggaran itu di biaya tak terduga BTT ya, dari 90 miliar itu sudah kepakai 70 miliar. Tadi baik untuk menangani masalah kesehatan, masalah ekonomi, maupun masalah pendidikan. Kita kan kemarin sempat di bulan Juni ini udah mulai turun, ternyata peak kedua naik gitu. Sehingga wifi gratis itu di stop gitu. Nah ternyata muncul lagi, berarti kita akan pakai lagi dengan wifi gratis lagi. Nah anggaran ini nanti muncul untuk anak yatim itu akan muncul di DPA PMK ya, di dinas di mana yang menangani masalah anak-anak dan ibu ya, akan ditangani seperti itu. Kita berbasis base data, dan karena ini program baru, mudah-mudahan di perubahan ini kita akan melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka. Sementara memang baru kita mendata dan memberikan bantuan pangan non tunainya. Sekaligus karena kami terbiasa di pemerintah Kota Depok memberikan beasiswa untuk para siswa-siswa yang nggak mampu, ya baik dari SD, SMP, SMA. Bahkan tahun 2022, bagi masyarakat miskin yang punya kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah D3 atau S1, kami juga akan memberikan beasiswa. Berarti bentuknya ada yang tunai dan ada yang beasiswa juga ya Pak ya? Iya, dan ada yang bentuknya pekerjaan. Kan kami punya program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Jadi kalau dia yatim, ibunya ibu rumah tangga, kita akan didik mereka sebagai pengusaha, kita kasih pendidikan mau usaha apa, lalu kita ada pendampingan, dan kita kasih berikan modal kepada mereka. Baik. Berarti untuk sasarannya itu dari umur berapa sampai berapa ya Pak? Ya kalau dia yatim ya berarti kan ibunya yang akan kita berikan usaha. Ya kalau dia yatim piatu berarti memang bagaimana kita mencarikan bapak angkat buat mereka atau orang tua angkat untuk mereka supaya bisa terus
hidup di Kota Depok dan berpendidikan sesuai dengan amanah undang-undang di Indonesia. Gitu. Baik, Pak. Kalau untuk anak yatim piatu yang bukan karena COVID-19, bagaimana Pak? Apakah menjadi sasaran juga? Ya, biasanya kita kan sudah punya sistem namanya DTKS. Ya, DTKS itu adalah menghimpun data-data masyarakat yang memang nggak mampu, entah karena memang yatim atau yatim piatu, atau memang dia punya orang tua tapi miskin gitu. Nah, ini kan programnya kita akan masukkan ke data DTKS. Dari situ nanti kita akan usulkan kepada pemerintah pusat untuk menjadi program Keluarga Harapan. Kalau sudah masuk ke dalam program Keluarga Harapan, maka pemerintah akan membantu bantuan pangan non tunai ya berupa sembako yang tiap bulannya akan diberikan Rp200.000. Lalu juga ada bantuan uang yang bisa diberikan kepada mereka sesuai dengan kriteria dari keluarga. Dan termasuk di dalamnya kami sudah membuat tadi program beasiswa ya dari SD, SMP, SMA, maka wajib bagi seluruh warga Depok ya, terutama orang-orang yang nggak mampu itu belajar sampai minimal tingkat SMA, dan pemerintah akan menjamin itu, pemerintah Kota Depok ya. Luar biasa sekali ya Pak ya programnya ya. Iya, insya Allah. Karena itu juga bukan uang kita, itu juga uang masyarakat ya. Kita hanya mengelola saja untuk kebaikan mereka. Baik Pak. Ini ada suara warga Pak, ada pertanyaan dari warga ya di kolom chat. Ya. Ada keresahan bahwa para pekerja jalanan seperti manusia silver atau dagang yang menurut teman-teman netizen ini masih tidak menggunakan masker Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya betul. Kami sih berharap kepada masyarakat yang melihat ondel-ondel gitu ya, manusia silver, tukang minta-minta gitu ya di pinggir jalan, segera laporkan ke kami. Jadi bukan sekedar tidak memakai masker ya, tetapi keberadaan mereka di tengah-tengah kami itu tidak diperkenankan. Nanti kami akan lihat mereka masalahnya apa, apakah warga Depok atau bukan. Ketika bukan warga Depok, kita akan kembalikan ke daerahnya. Tapi ketika memang dia warga Depok, kita akan buat satu surat perjanjian ya di atas materai kepada orang tuanya, tidak boleh melakukan itu. Kalau masalahnya mereka, kami nggak punya uang Pak untuk hidup, maka kami akan carikan jalan keluar terhadap itu tadi dengan program PKH, dengan program BPNT, dengan program berbagi dari Kota Depok, itu kita akan selesaikan. Masalah pekerjaan misalkan, kalau pekerjaan susah dicarikan, kita akan melakukan pelatihan atau kita melakukan pendidikan untuk berdagang. Jadi kita akan menyelesaikan secara kemanusiaan gitu ya, nggak cuma sekedar dikejar-kejar, ditangkap terus diapakan gitu, enggak. Kita justru pengen supaya nggak ada lagi orang-orang di jalanan, ya terutama manusia silver dan ondel-ondel, karena memang anak-anak ya, anak-anak ini kan memang nggak boleh dari segi undang-undang, sangat menyalahi aturan, sehingga kami ingin orang tuanya mendidik secara baik. Kalau dia sedang sekolah, maka wajib baginya sekolah. Nanti orang tuanya akan kena hukuman gitu. Cuman kalau dia ternyata untuk membantu orang tuanya mencarikan nafkah, maka orang tuanya yang harus diaktifkan mencari nafkah. Dengan tadi memberikan keterampilankah, usaha, atau memberikan pekerjaan yang disesuaikan dengan mereka. Gitu. Berarti mencari jalan keluar ya Pak ya? Iya, jadi bukan sekedar masker ya. Kalau masker kan bagian COVID saja, tapi kita lebih dalam dari itu memecahkan masalah yang ada. Ini ada suara warga lagi Pak. Dia bertanya tentang Defajar dan mobil keliling. Bagaimana cara mendaftarkan diri? Iya. Mobil keliling atau Defajar? Iya, jadi kalau Defajar itu semua dimobilisasi oleh camat. Jadi silakan RT RW koordinasi dengan lurah. Nanti kapan waktunya akan dijemput Defajar, kan ini kan dijemput oleh mobil burbet, nanti diantarkan ke UI, rumah sakit UI, nanti akan divaksin di sana. Di sana tuh terkadang ada sponsor malah, ketika pulang mereka bawa oleh-oleh, itu seneng banget tuh masyarakat. Itu untuk Defajar ya, jadi memang dikoordinasi oleh RT RW, lalu dibawa oleh lurah dan camat untuk datang ke rumah sakit UI, difasilitasi mobil bulbet atau mobil angkot. Yang kedua, kalau untuk swab keliling itu, ini pertama adalah kita mengeluarkan anggaran sekitar 2,4 miliar buat swab keliling. Kenapa sih harus ada swab keliling? Tadi untuk testing ya, bahwa kita pengen masyarakat tuh kan merasa terkadang, saya bukan OTG kan, saya bukan penderita.
tapi ketika kita datengin ya atau dia pernah interaksi kepada orang yang COVID-19, ternyata ketika di testing dia positif. Ketika positif kan karena dia OTG, silakan isolasi di rumah atau isolasi di Makara UI, kita udah siapkan gitu. Jadi testing ini silakan ada nomornya di media sosial saya ya. Mungkin juga kalau nanti bisa lihat di media sosial di pemerintah Kota Depok tentang swab keliling. Silakan saja menghubungi, ya kami punya dua lembaga, dibagi menjadi 11 kecamatan itu dibagi 2, 5 dan 6 kecamatan, masing-masing punya petugasnya, siap berkeliling dari mulai mobil sampai motor. Jadi jangan khawatir kalau nanti di gang, tapi jangan satu orang, kasihan kalau datang swab cuma satu orang. Kalau bisa kan namanya interaksi aktif kan biasanya nggak 1-2 orang. Minimal 5 orang datang untuk di swab gratis. Jadi jangan mau dipungut biaya oleh pengguna atau calok tertentu ya, tapi yang pasti lembaganya nggak bakal memungut pungutan terhadap swab keliling tersebut, swab antigen. Nanti kalau memang negatif nggak masalah, kalau sudah positif nanti direferensikan dia harus dirawat atau isolasi mandiri. Nanti ada nomornya, silakan dilihat di media sosial di pemerintah Kota Depok atau media sosial saya juga ada. Berarti siapapun ya Pak bisa mengikuti Siapapun. swab gratis? Siapapun, yang penting alasannya jelas gitu ya, nggak cuma main-main. Takutnya kan, saya sehat, saya pengen lihat saya nih negatif atau positif, nggak bisa. Jadi harus ada alasannya dia kenapa di swab. Ya apakah ada saudaranya yang COVID-19 atau dia batuk-batuk atau apalah punya gejala tertentu yang harus di swab. Baik Pak. Menurut Bapak ini antusiasme dari program yang tadi mobil keliling, vaksin, dan swab gratis itu bagaimana Pak antusiasme warga Depok? Ya antusiasnya luar biasa ya, memang masyarakat Kota Depok membutuhkan itu semua. Jadi kami memang membuat program ini sesuai dengan keinginan warga, sehingga memang keinginan warga ya, keinginan warga untuk melakukan hal-hal yang kami buat itu luar biasa. Sampai vaksin terkadang tuh kurang gitu. Waduh, mau daftar habis gitu. Sehingga inovasi-inovasi program yang tadi kita sampaikan terus kita lakukan. Bekerja sama dengan lembaga bisnis, yayasan, sekolah, terus kita lakukan supaya pemenuhan itu bisa terjadi. Dan anggaran tadi, sayang nih kalau 2,4 miliar untuk swab nggak dimanfaatkan oleh warga, datang ke pihak swasta kan bayar ya, minimal 120.000 untuk antigen kan gitu. Apalagi kalau swab PCR kan lebih mahal lagi, 500-600 ribuan. Tapi ini semuanya gratis diberikan oleh pemerintah Kota Depok. Kami persembahkan untuk warga Depok untuk dalam rangka kesehatan seluruh warga Depok dan penyelamatan nyawa warga Depok. Swab PCR ya Pak yang disediakan ya? Swab antigen. Nanti tinggal tindak lanjut ketika dia benar positif, maka dia akan di swab PCR-nya oleh rumah sakit atau oleh Makara Umi atau tempat isoman. Luar biasa sekali ya Pak ya, 2,4 miliar benar-benar refocusing untuk warga Depok. Iya, betul. Tadi kan kita sudah bahas cukup banyak ya Pak, mulai dari data, vaksin, Depok Sahabat Anak, sampai swab gratis ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira adakah yang ingin Pak Imam sampaikan sebagai penutup untuk warga Depok? Iya, yang ingin saya sampaikan pertama adalah pergi berburu di akhir pekan, keluar kampung, masuk ke hutan. Warga Depok yang Allah muliakan, sehat selalu saya doakan. Ya, bagi warga Depok, kita masih pandemi COVID-19, jangan terlalu bergembira sehingga tidak menghiraukan terhadap protokol COVID-19. Jadi mohon 3M-nya, terus 2I-nya, ya, itu tetap dijaga ya agar kita semua terbebas dari COVID-19. Bagi warga yang ingin di-swab, yang ingin divaksin, silakan berkoordinasi dengan RT, dengan RW, atau dengan lurah, atau dengan puskesmas terdekat. Lihat media sosial pemerintah Kota Depok, kegiatan-kegiatan yang bisa membantu warga di Kota Depok. Untuk masalah pemulihan ekonomi, insya Allah kita akan lakukan dengan berbagai kegiatan, mohon doanya agar kami bisa terus melayani warga Kota Depok. Si pitung jagoan Betawi, jago silat pintar mengaji,
Idris Imam siap berbakti, melayani warga sepenuh hati. Terima kasih Mbak. Wah, luar biasa sekali Pak pantunnya ya. Itu tadi penjelasannya lengkap sekali ya. Iya, itu tadi diskusi kita pada malam hari ini dengan Pak Imam. Jangan lupa untuk warga Depok untuk daftarkan diri kalau belum vaksin. Selalu cek juga media sosial Pemkot Depok. Terima kasih banyak ya Pak Imam sudah berkenan untuk hadir. Sama-sama Mbak. Senang banget nih bisa interaksi sama Tempo. Mudah-mudahan semakin sukses Tempo. Kita sama-sama berharap ya Pak agar pandemi di Depok segera berakhir dan di Indonesia juga ya Pak ya. Benar-benar. Mudah-mudahan. Jadi kan nggak usah pakai masker lagi, nggak kelihatan wajahnya kalau pakai masker. Ini saya udah 6 bulan di Pemda ini belum tentu kenal semua kepada ASN Depok karena pakai masker. Pakai masker ya Pak ya. Iya, nggak kelihatan. Terima kasih juga untuk Sobat Tempo yang sudah menonton. Saya Zevanya Aprilia, pamit undur diri. Ya, Mbaknya, makasih ya. Ya. Semua Salam, warga Pak Depok Imam. sehat. Assalamualaikum.